Kalau kita meremehkan orang, bisa kita jatuh dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat saya yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, NU, Muhammadiyah, yang soleh, yang tunduk di hadapan Allah, yang hatinya penuh kecintaan pada orang yang beriman, ini semua orang yang dicintai Allah. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan isi dengan beberapa ayat dari surah An-Najm. Dari ayat 24, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Setiap manusia, pria ataupun wanita, masing-masing memiliki keinginan, harapan, cita-cita, bahkan angan-angan. Cuma banyak dari manusia karena terbuai oleh angan-angan dan pesona kehidupan dunia ini, mereka tergelincir dari kebenaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu ikuti al-hawa. Hawa ini ya merupakan gambaran dari hasrat, keinginan ya. Dikatakan hawa karena dapat menjatuhkan, menjerumuskan seseorang. Hawa, yahwi, huwiyan menggambarkan sesuatu yang jatuh. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu, hasrat yang menjadi imam, fayudillaka an sabilillah. Dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah dan menyebabkan juga kejatuhan dan keruntuhan kamu. Berbeda dengan seseorang yang mengikuti keridhaan Allah dan nafsunya di belakang terkendali. Karena memang nafsu dibutuhkan, tanpa adanya nafsu tidak mungkin manusia berkembang biak. Tanpa adanya kecintaan kita pada harta benda tidak mungkin kita akan berusaha. Jadi kecintaan ini memang diperlukan, tapi harus terkendali. Oleh karena itu Allah jelaskan, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Imran. Allah katakan zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia. Hubbus syahawat, rasa cinta, kesukaan kepada beberapa objek syahwat. Ini namanya mengidhafatkan masdar kepada maf'ulnya. Jadi dihiasi dalam hati kalian rasa cinta, suka, condong kepada beberapa objek syahwat. Yang pertama apa? Minan nisa. Ini menunjukkan bahwa rasa suka pria terhadap wanita sebaliknya itu betul-betul berada pada skala apa? Pada skala yang betul-betul tinggi dan prioritas. Oleh karena itu banyak orang tergelincir, banyak pejabat juga terjerumus karena apa? Dia jujur, dia baik, tapi syaitan mencari kelemahan dia. Lalu datang orang-orang menawarkan dia wanita yang cantik, hotel, dan dijamin rahasianya akan apa? Akan tertutupi. Akhirnya walaupun bukan karena harta, dia menyimpang, keluar dari kebenaran, melakukan tindakan-tindakan kolusi bersama orang-orang yang menawarkan hal tersebut. Akhirnya mendorong dia juga korupsi untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya. Tapi kecintaan terhadap lawan jenis dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Allah jadikan wanita belahan jiwa laki-laki. Tubuhnya diciptakan dari asal usul yang sama. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka merasakan suasana sakinah. Dengan rasa mawaddah dan rahmah di hati mereka, mereka tidak apa? Tidak akan mudah jemu dalam kehidupan dunia ini. Coba kalau manusia hidup sendiri-sendiri, bagaimana kira-kira? Kalau ibu diberikan satu, katakan pulau yang besar, tapi ibu hidup sendiri, bagaimana? Ibu lebih berharap mati apa hidup? Begitu juga seorang laki-laki, walaupun diberikan kekayaan bumi seluruhnya, kalau sendiri hidupnya tidak akan indah. Oleh karena itu
Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membuat mereka dapat menjalani hidup mereka, tidak merasakan sepi dan hampa. Mereka juga dapat melakukan regenerasi hingga permukaan bumi dipenuhi dengan umat manusia yang mengemban amanat dan tanggung jawab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang laki-laki karena wanita lupa pada Allah, karena wanita ingkar kepada Allah, karena wanita melakukan perbuatan dosa, ini merupakan tindakan yang salah, yang harus diperbaiki. Begitu juga wanita karena apa? Karena seorang laki-laki lupa kepada Allah, lupa kepada agamanya, bahkan rela untuk meninggalkan agamanya karena kecintaan terhadap seorang laki-laki. Kemudian syaitan mulai mengajar manusia berfilsafat melakukan pembenaran. Cinta patut kita perjuangkan. Bahkan kalau perlu kita mati demi cinta. Hingga seorang wanita nyemplung sumur ya, karena dihalangi untuk menikah dengan kecintaannya. Karena wawasan hidupnya hanya apa? Hanya nafsunya. Bukan kehidupan yang lebih indah. Maka di saat manusia di hari kemudian nanti meraih kebahagiaan mereka dengan kesabaran mereka dalam kehidupan dunia ini, orang-orang semacam ini orang yang tercampakkan dan tersisihkan. Oleh karena itu kita harus mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua masyarakat kita agar tidak terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Begitu juga kecintaan pada anak. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Kemudian wal banin. Kecintaan kepada anak diperlukan, kalau tidak bagaimana mungkin seorang ibu akan sabar merawat anak. Dari mulai dalam kandungan, begitu dia melahirkan, kemudian menyusui, membesarkan sekian lama. Begitu juga mana mungkin seorang ayah akan sabar untuk berjuang ya, demi anak dan keluarganya. Tapi jangan karena anak kita lupa kepada Allah. Jangan karena anak kita ingkar kepada Allah. Ingat, yang menganugerahkan kita anak adalah Allah. Masa kita ingkar kepada Allah dengan sesuatu yang Allah karuniakan bagi kita. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Begitu juga kecintaan kepada harta yang melimpah ruah dari emas maupun perak. Sebetulnya kecintaan kita pada emas bukan karena emasnya. Tapi karena apa? Manfaat yang kita bisa dapatkan dengan saksikan dalam kehidupan dunia, dengan emas orang bisa membeli manusia. Bisa memperalat manusia. Dengan emas ya, orang bisa memenuhi apa yang diinginkan dari hawa nafsunya. Jadi bukan emasnya secara dzati yang dicintai. Kalau emas tidak mampu untuk membuat dia membeli apa yang diinginkan, apa artinya? Betul enggak? Begitu juga orang di saat mencintai dolar maupun rupiah bukan karena wajah dolar yang menarik. Tapi karena melihat manfaat yang bisa didapatkan dari uang tersebut. Jadi kecintaan pada harta, wajar apa tidak? Wajar. Kalau ibu tanya, saya suka enggak sama harta? Suka. Tapi jenis suka bagaimana yang dibenarkan oleh Allah? Kesukaan kita pada harta mendorong kita berusaha, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, untuk mendidik mereka dan juga untuk berjuang di jalan Allah membantu sesama kita. Tapi kalau karena uang kita harus berusaha usaha yang tidak benar, karena uang kita lupa pada Allah menghambur-hamburkannya di tempat yang dilarang, bahkan bermaksiat kepadanya, berarti kita ingkar pada yang memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Kemudian wal an'ami wal has, dan kekayaan ternak maupun pertanian. Jangan karena kecintaan kita pada semua ini kita lupa pada Allah, tapi pergunakan untuk bersyukur pada Allah yang memberikan kita semua ini. Lalu setelah itu para jamaah sekalian, Allah menunjuk kepada kehidupan dunia dengan apa? Dengan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, makamnya makam tahqir. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia yang tidak berarti. Kalau makamnya ta'zim, menunjukkan ta'zim. Dzalikal kitab, menunjukkan kepada apa? Itulah kitab yang benar-benar begitu agung dan mulia. Tapi karena ayat ini makamnya tahqir, dzalika mata'ul hayatid dunya,
hanya sampai di sana batas dari kesenangan dunia. Laki-laki menggebu-gebu syahwatnya terhadap lawan jenisnya, begitu disalurkan berakhir, ternyata apa? Tidak seperti yang dibayangkan. Saya kenal seorang laki-laki, tampan, gagah, kaya. Perempuan banyak yang suka apa tidak? Bicaranya juga menarik, perayu. Artinya punya kelebihan-kelebihan yang disukai oleh wanita. Kegemaran dia melacur. Subhanallah, mentalnya mengalami kerusakan karena kegemaran dia bermain perempuan. Akhirnya wanita-wanita yang jelek tidak menarik nampak indah di hadapannya. Istrinya yang cantik, yang bersih, yang tidak dijamah oleh sembarang orang, justru tidak bergetar hatinya. Dia lebih suka untuk makan makanan dari tumpukan-tumpukan yang sampah penuh dengan lalat. Menjijikan apa tidak? Wanita-wanita yang dijamah oleh setiap pria, yang penuh kebohongan, kepalsuan, ini sebaliknya apa? Kebalikan dari mental yang sehat, yang suka kebersihan, yang betul-betul penuh dengan rasa cinta pada pasangannya. Dia bercerita, tahu Ustadz, menggambarkan bagaimana kesedihan hati dia, jiwanya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dia mengatakan, Ustadz, saya ini begitu merindukan untuk apa? Untuk menyalurkan syahwat kita, syahwatnya pada seorang wanita, dan yang dicari pelacur. Itu betul-betul akal sehat hilang sama sekali. Bahkan dia tidak melihat dandanan wanita tersebut juga waliyadzubillah yang penuh dempul di sana sini. Dia pandang wanita ini menarik, suaranya, iramanya, gayanya menggoda, dan dia beranggapan istrinya tidak menarik sama sekali. Begitu dia salurkan syahwatnya, apa yang terjadi? Dia muntah-muntah. Karena kesadaran muncul pada saat itu. Dia muntah-muntah dan dia mulai saksikan perempuan yang tadinya menggoda dirinya, mempesona, kelihatan wajah asli. Jadi syaitan begitu orang telah mengikuti kemauannya, bukan membuat dirinya senang, bahagia, aman, membuat dirinya menyesal. Membuat dirinya betul-betul apa? Merasakan derita perbuatan dia yang rendah. Syaitannya tertawa, terbahak-bahak, senang dalam derita dan tangisan kita semuanya. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Orang ini kesian, sampai akhirnya sakit, stroke, masih tidak meninggalkan kebiasaannya. Kalau melihat perempuan matanya langsung berubah, gayanya berubah, padahal sudah stroke. Kenapa? Nafsu ini walaupun tubuh stroke, nafsu ternyata gak stroke. Ada pepatah Arab mengatakan yashibu ra'sul mar'i wa ra'sul hirsi lam yashibi. Kalau rambut seseorang uban, ternyata nafsu rambutnya semakin hari bukan semakin berubah, semakin hitam. Walaupun sudah tidak berdaya, berbaring, ternyata apa? Nafsunya tidak berdiam. Jadi syaitan menyiksa, membakar dirinya, membuat dirinya merana karena dirinya tidak mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, coba Bapak Ibu, pantas tidak manusia yang terhormat dijadikan khalifah di atas muka bumi, diserahkan muka bumi untuk dikelola. Allah muliakan dia dengan berbagai macam kemuliaan, tahu-tahu merendahkan dirinya menjadi budak-budak hawa nafsunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mengarahkan kita semua. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia ingin menggapai, mendapatkan apa yang diinginkan? Baik keinginan dalam kehidupan dunianya maupun keinginan dalam kehidupan akhiratnya. Falillahil akhiratu wal ula. Semuanya dunia akhiratnya ada di tangan Allah. Kepunyaan Allah, milik Allah, akhiratnya maupun dunianya. Dia bisa apa? Bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis Allah akan kabulkan permintaan kita kalau apa? Kita berdoa memohon kepada Allah, kita juga menyambut seruan Allah. Menyambut seruan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku,
Allah tidak mengatakan katakan, kalau katakan masih ada perantara. Tapi Allah langsung katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat-sangat dekat. Kalau Allah katakan faqul inni qarib, masih ada apa? Masih ada jeda kan? Tapi Allah langsung katakan, kalau hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini amat-amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku berjanji mengabulkan permohonan hambaku di saat dia memohon padaku. Tapi dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah, kita juga harus mengabulkan dan menyambut seruan Allah. Kata-kata istijabah dalam bahasa Arab diambil dari kata ajaba yujibu, menjawab dan menyambut. Nah, kalau istajaba yastajibu menunjukkan arti yang lebih dalam, seperti ahabba yuhibbu berarti cinta. Kalau istahabba yastahibbu menunjukkan arti cinta yang membuat orang sampai kehilangan akal sehatnya. Kita mencintai dunia wajar, tapi yang dilarang an nastahibba al hayatad dunia, mencintai dunia sampai membuat kita lupa, sampai menghilangkan kesadaran kita. Jadi fal yastajibuli. Allah akan mengabulkan doa kita di saat kita juga bagaimana? Menyambut dan mengikuti seruan Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yakinlah padaku, la'allahum yarsyudun. Dengan kita kembali kepada Allah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala penuh keyakinan padanya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ibu atau bapak sering tidak pada saat kondisi lemah, tidak berdaya, kemudian bekal kita menipis, baik kartal kita, cash flow kita, atau katakan beras kita, atau tagihan untuk listrik, atau katakan kebutuhan untuk pendidikan sekolah anak kita, sering gak ibu-ibu? Nah pada saat itu perasaan ibu suka gelisah tidak? Kira-kira Allah kuasa gak membantu ibu? Saya mau tanya sama ibu, ini jantung ibu, ibu yang kendalikan bukan? Paru-paru ibu berkembang kuncup, siapa yang kendalikan? Jantung ibu, hati ibu, kemudian pencernaan. Semua dilakukan oleh Allah, tapi kita tidak pernah mengingat sama sekali. Masa hanya karena kebutuhan yang sedikit kita khawatir? Hati kita kembalikan pada Allah, ingat pada Allah, menyambut seruan Allah, maka sambutan Allah akan datang lebih cepat dari sambutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempersyaratkan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Kalau mereka ingin disambut, mereka juga harus menyambut, memenuhi panggilan Allah dan beriman kepadanya, la'allahum yarsyudun, agar mereka betul-betul apa? Menjadi orang-orang yang bijak dan berakal. Rajulun rasyid, orang yang bijak, yang melakukan perbuatan dengan bijak, dengan baik, sempurna, dan tidak menyeleweng dari kebenaran. Nah itu dikaitkan dengan ingatan kita kepada Allah dan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Jadi apakah Bapak Ibu ingin menggapai, mendapatkan yang dicita-citakan? Jangan khawatir, falillahil akhiratu wal ula, kepunyaan Allah, milik Allah akhiratnya maupun dunianya. Semua ada di tangan Allah. Kalau kita datang berlari-lari ke sana kemari, kalau tidak mendapatkan izin Allah tidak akan terbuka. Pintu tertutup dimanapun kita pergi kecuali yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya mengingatkan kesalahan sebahagian orang. Bukan minta kepada Allah, minta kepada para malaikat. Minta kepada apa? Bukan minta kepada Allah, mintanya kepada para malaikat. Malaikat makhluk-makhluk yang suci dan mulia. Tapi malaikat merupakan apa? Merupakan petugas-petugas dan bala tentara Allah yang menjalankan perintahnya. Dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Malaikat tidak datang kepada Rasulnya
Ya. Tidak membawa sesuatu melainkan dengan perintah dan izin Allah, bukan dengan kemauannya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Nabi bertanya-tanya kenapa Jibril lama tidak turun. Dijawab oleh Jibril, kami tidak turun kecuali mengikuti perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, karena Allah berkuasa atas diri kami, baik dari hadapan kami maupun belakang kami. Kami tidak dapat maju mundur kecuali atas izin Allah. Karena status malaikat bukan khalifah, maka semua yang diperintahkan Allah akan dilaksanakan malaikat, tapi yang tidak diperintahkan malaikat tidak pernah melakukan. Jadi kalau kita minta kepada malaikat salah. Oleh karena itu Allah katakan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafaat mereka, doa mereka tidak bermanfaat, berguna bagi seseorang kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Jadi sia-sia enggak ibu datang ke malaikat, minta kepada malaikat, Allah tidak mengizinkan. Tapi kalau ibu minta kepada Allah, ibu bekerja mengerjakan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya kabulkan doa para malaikat, Allah akan buka pintu-pintu langit dan bumi keberkahannya untuk Bapak Ibu-Ibu sekalian. Nah, Allah mengabulkan doa kita tergantung juga apa? Tergantung hati kita. Yang memiliki rasa baik sangka pada Allah, keyakinan kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya walaupun menurut perhitungan manusia mustahil. Nabi Zakaria Allah kabulkan doanya padahal telah lanjut usia, begitu pula istrinya yang mandul untuk mendapatkan anak. Oleh karena itu mengherankan banyak perempuan subur, diberikan anak tiap tahun, minta supaya dihentikan. Sebahagian lagi mengeluhkan karena tidak subur. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya merupakan cobaan. Yang diberikan anak banyak mohon pertolongan pada Allah agar membantu mendidik anaknya, membiayai juga kehidupannya. Jangan bilang saya memikul mereka, Allah yang membantu. Kita bekerja, Allah yang memberikan rezeki. Oleh karena itu ada sebuah kisah, seorang laki-laki mencintai salah satu wanita di kampungnya, di wilayah Sa'id di Mesir. Sa'id di Mesir ini wilayah orang-orang tinggal di padang pasir, ya, sedikit daerah yang subur di tepi Nil. Kemudian rumah-rumah mereka buat dari tanah biasanya. Karena rumah dari tanah itu seperti tempayan. Kalau waktu panas dalamnya apa? Dingin, adem. Kalau waktu musim dingin, hangat. Jadi Allah kasih subhanallah, dia menikah, si laki-laki juga miskin, wanita juga dari keluarga miskin. Dia menikahi wanita ini. Subhanallah, pernikahannya diberkahi, tahu-tahu berapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian, melahirkan anak kembar 2. Pengantin baru saling mencinta mendapatkan 2 anak. Allah kasih alhamdulillah, waktu berjalan ternyata si wanita ya, tidak lama kemudian hamil lagi. Hamil lah, melahirkan kembar lagi 2. Kondisi ekonomi mereka terbatas kan? Dapat anak 4 dalam 2 tahun. Tapi si laki-laki masih bisa apa? Masih bisa menerima, masih betul-betul bersyukur dalam hal tersebut. Ternyata tidak lama kemudian hamil lagi istrinya. Akhirnya si laki-laki mengatakan, saya ini betul-betul amat cinta pada kamu. Tapi kalau setiap tahun kita melahirkan kembar 2 begini, saya tidak yakin bahwa saya mampu untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga. Jadi kalau seandainya kamu melahirkan kembar 2 lagi,
maka saya pikir kita berpisah aja. Artinya si laki-laki tanggung jawab juga untuk merawat anaknya, tapi dia berpikir bahwa dia akan apa? Akan memikul beban yang berat. Karena dia merasa dia memikul hidupnya sendiri dengan usahanya. Akhirnya datang waktu saat melahirkan. Si perempuan berharap untuk tidak melahirkan anak kembar. Karena kan dulu belum ada USG di kampung kan. Si perempuan berharap untuk tidak melahirkan kembar karena khawatir dirinya berpisah dari suaminya. Suami juga berharap begitu karena dia cinta pada istrinya. Ternyata Allah punya kehendak lain. Lahir satu, lahir lagi yang kedua. Ternyata masih mulas lagi, lahir yang ketiga. Ini true story dan dimuat di surat kabar di Mesir. Si laki-laki waktu melihat anaknya 3, si istri memandang suaminya. Suaminya langsung mohon ampun pada Allah, dia sujud mohon ampun karena lidahnya dan karena hatinya yang tidak menerima ketentuan Allah. Dia mengatakan, ya Allah berapapun yang kamu berikan saya terima, tapi bantu saya dalam mendidik, membesarkan mereka dan karuniakan saya rezeki yang luas. Dengan rahmat Allah, pemuda ini di kemudian hari menjadi orang terkaya di kampungnya. Jadi tambah anak bukan kurang rezeki. Ibu jangankan merawat anak, jantung ibu bisa nggak kendalikan sendiri? Orang rela bayar sampai ratusan juta bahkan miliaran untuk membuat jantungnya sehat lagi. Yang lebih berharga dalam diri kita ini semua ditangani oleh Allah. Cuma sebahagian diserahkan sama kita sudah membuat kita putus asa. Kemudian kadang-kadang dibawa kita minta sama dukun. Betul enggak? Minta sama orang pinter. Mana yang lebih pinter? Allah sama orang pinter? Allah pernah nggak ninggalkan ibu? Nggak pernah. Allah bersama kita. Cuma kitanya yang meleng. Allah di samping kita, Allah bersama kita, kita meleng. Yang kita cari siapa? Orang pinter. Kalau orang pinternya bisa nyari rezeki, dia udah kaya, nggak minta duit sama kita. Betul nggak? Jadi yang ngaku orang pinter hidupnya susah, mau ngerokok aja susah. Jadi kita dipermainkan habis-habisan oleh apa? Oleh syaitan yang memperdayakan kita. Jadi ingat berapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna kecuali bagi yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Mendingan ibu menempuh jalan keridhaan Allah, minta kepadanya Allah kabulkan permintaan ibu. Kalau kita minta sesuatu tidak dikabulkan bukan berarti Allah pelit. Allah tidak berikan karena Allah sayang sama ibu. Kalau dikasih mungkin ibu bakal lupa, bakal tergelincir. Contohnya anak ibu pagi-pagi minta dibeliin katakan rujak. Atau anak ibu ya minta dibeliin motor. Ibu takut anak ibu sampai apa? Kebut-kebutan, trek-trekan, akhirnya apa? Ibu gak kabulkan, si anak bilang ibu pelit. Punya uang banyak tapi gak mau apa? Gak lama kemudian begitu dia mulai agak dewasa, ibu belikan mobil buat dia. Ibu bukan pelit, tapi ibu khawatir kamu nanti akhirnya melakukan tindakan yang membahayakan kamu. Nah Allah lebih sayang pada kita dibandingkan ibu kita sama kita. Ada sebuah kisah menarik pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sehabis peperangan usai, seorang wanita yang menyusui anaknya, rupanya karena suasana yang berkecamuk ya, dalam suasana perang, ibu terpisah dari anaknya yang bayi. Jadi si ibu ini berlari-lari mencari anaknya sambil menangis. Tiap menjumpai ada bayi menangis diambil disusui. Begitu diam dia cari lagi anaknya, menjumpai anak bayi menangis diambil disusui. Lalu Rasulullah bilang pada sahabatnya, bagaimana pendapat kamu? Mungkin gak ibu semacam ini rela melemparkan anaknya ke dalam api? Dia bilang mustahil ya Rasulullah. Allah lebih cinta pada hambanya. Jauh lebih besar dibandingkan ibu ini pada anaknya. Allah tidak pernah ingin berbuat kezaliman. Cuma hambanya diajak masuk surga gak mau. Percis seperti laron. Ada api menyala, laron berkerumun untuk mendatangi api. Maka Nabi mengatakan kalian mirip dengan laron. Saya berusaha untuk menjauhkan kalian dari api. Kalian berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan rahmat dan kasih sayang Allah pada kita, kekuasaannya kenapa kita harus datang pada selain Allah subhanahu.
Fa in a'tau qalila. Kalau ngasihnya sedikit. Wa dhammu 'alaika katsira. Cerita sama orang jelekin kita, si fulan tuh enggak bosan-bosannya datang minta sama kita. Wa mannu 'alaika tawila, tiap ketemu kita ngungkit lagi. Kita enggak ingat dulu. Ana bantuin. Ana panggil itu sekarang enggak mau. Jadi kita lihat bagaimana manusia kalau memberi kebanyakan seperti. Tapi kalau minta mau diungkit enggak? Ibu ketok rumah Allah. Ketok rumah Allah malam hari. Dibukain enggak? Bahkan enggak pernah tertutup lagi rumah Allah. Pintu Allah tidak pernah tertutup. Ibu kalau sering datang minta sama Allah disayang, dibenci. Kalau manusia? Emang ente doang yang perlu? Emang cuma ente doang yang punya anak? Anda juga punya anak. Betul nggak sekalian? Tapi kalau sama Allah yang maha kuasa, pintunya terbuka. Bahkan tidak pernah menjauh dari kita, dekat, cuma kita meleng, lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu sekalian ya? Nah, setelah itu Allah menyindir bangsa Arab yang menganggap bahwasanya malaikat ini anak-anak perempuannya Allah. Putri-putri Allah. Yang heran, mereka kalau dapat anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka beranggapan kabar buruk pada saat mereka punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan anak perempuan, langsung wajahnya berubah hitam, gelap gulita, dan dia menahan betul-betul kesedihan dan malu. Lalu dia bertanya-tanya sama dirinya, ayatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi, malu dari orang karena kabar buruk yang disampaikan padanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bertanya-tanya, apakah dia rawat ini anak tapi dalam kehinaan, apakah dikubur dalam tanah? Ini sebahagian, bukan semua orang Arab, sebagian orang Arab punya perilaku dan anggapan perempuan tuh bawa sial. Tapi datang Nabi kita memuliakan wanita. Orang kalau punya 3 anak perempuan, kan kalau bagi bangsa Arab sial. Orang kalau punya anak perempuan banyak dianggap apa? Sial. Dibalik oleh Allah Ta'ala, kalau seorang punya 3 anak perempuan dirawat dengan baik, dididik dengan baik, dan menikah setelah itu, diserahkan amanat Allah dengan sebaik-baiknya, akan menjadi pembuka pintu surga bagi. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau cuma punya 2 ya Rasulullah? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Oleh karena itu, kalau anak laki-laki lahir, ya, Allah katakan keluar kamu bantu orang tua kamu. Kalau anak perempuan lahir, keluar kamu, aku yang akan bantu orang tua kamu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, zaman sekarang malah perempuan banyak yang perhatian sama orang tuanya, laki-laki terbang sama istrinya. Mau bantu orang tuanya takut sama istri. Maka ibu jangan suka nakut-nakutin suami kalau mau bantu orang tua. Malah ibu orak-orak. Udah bantu ibu belum? Udah ngirimin buat nyak belum? Buat bapak belum? Karena apa yang ibu lakukan ini akan kembali nanti berkahnya pada anak-anak ibu berbalik sama ibu. Tapi kalau ibu cemberut karena suami ibu ngasih buat orang tuanya, tunggu ntar ibu punya anak ibu bisa lebih dahsyat lagi sama ibu. Jadi ibu dorong suami berbuat kebaikan. Sebagaimana suami juga bersikap baik sama mertuanya. Bayangin dikasih anak perempuannya baik-baik, berpendidikan. Pernah gak orang tua minta imbalan? Orang tua cuma minta jaga anak saya baik-baik. Perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan dirinya. Betul gak ibu-ibu sekalian? Walaupun ada sebagian ibu-ibu jadikan anak perempuan seperti modal. Buat ngobjek. Mau cari laki-laki yang apa? Yang kaya. Akhirnya anak ibu gak dianggap sebagai istri, dianggap kayak barang ibu-ibu sekalian. Lalu dia bilang, untung kamu kawin sama saya. Dulu kamu hidup melarat miskin. Gara-gara saya kamu terangkat mulia. Karena apa? Karena ibu jadikan anak ibu kayak barang. Tapi kalau anak ibu sebagai wanita mulia, dia akan hormati anak ibu dan ibu sekalian. Nah jadi ibu-ibu sekalian, Allah terangkan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu menisbatkan kepada Allah, Allah memiliki anak-anak perempuan dan anak perempuannya adalah malaikat-malaikat Allah. Padahal untuk mereka memilih apa? Anak laki-laki. Oleh karena itu Allah mengatakan apa?
Dalam surat An-Najm juga. Allah katakan dalam surat An-Najm, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza, ayat 21-22. Kalian memilih anak laki-laki, sedangkan bagi Allah apa? Kalian berikan anak perempuan. Ini namanya pembahagian yang tidak adil. Pembahagian yang tidak, kalian kasih buat Allah apa yang kalian tidak suka, sedangkan buat diri kalian yang kalian suka. Bukan berarti merendahkan perempuan di sini, maksudnya logika mereka tidak masuk di akal. Nah, mereka beranggapan malaikat sebagai anak perempuan Allah, kalau mereka ingin meminta sesuatu, mereka minta melalui malaikat. Oleh karena itu nama Tuhan mereka nama perempuan. Lat, Uzza, Manah, itu nama perempuan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida, dalam surat An-Nisa, mereka sebetulnya menyembah Tuhan-Tuhan berjenis kelamin wanita, yang mereka sembah sebenarnya syaitan yang membisik-bisikkan mereka yang tidak baik. Nah, Allah ingatkan agar kita jangan sampai terpedaya, tergelincir oleh tipu daya syaitan, baik itu malaikat maupun makhluk-makhluk yang lain. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang mencintai dunia, yang gampang diperdayakan syaitan, mereka memberikan nama-nama malaikat dengan nama-nama perempuan. Mereka memberikan nama-nama wanita buat malaikat, dan mereka mengatakan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan Yesus bukan hanya nabi, tapi dimana putra suci dari Allah. Kita kalau buka YouTube membaca sesuatu, gak lama ada iklan. Dia bukan hanya seorang nabi, tapi dia putra suci Tuhan. Orang-orang Yahudi sebagian mereka mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Tahu-tahu orang musyrik bilang malaikat putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Nah, yang mereka lakukan ini sebetulnya mengikuti tipu daya syaitan. Nah, orang-orang Hindu meyakini Trimurti kan? Meyakini tapi tidak pernah ada seorang nabi kecuali hanya mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka sama sekali melakukan semua ini tanpa dasar ilmu. In yattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanya dugaan-dugaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan dugaan tidak akan dapat sama sekali apa? Tidak akan dapat sama sekali disamakan dengan kebenaran sedikit pun. Oleh karena itu dalam agama Allah perintahkan kita untuk tidak mengikuti dugaan atau meraba-raba, tapi mengikuti sesuatu apa? Yang hak, yang pasti. Nah, yang dari Quran pasti enggak? Tapi kalau yang kata orang atau yang dikatakan dalam riwayat belum tentu benar. Tapi kalau dari Quran pasti apa? Pasti benar. Dan Nabi sepanjang hidupnya menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu setiap kali kita mendengar riwayat atau ucapan seseorang, kembalikan kepada Al-Quran. Jangan kita letakkan pendapat manusia di depan, Al-Quran di belakang. Ini bimbingan dari Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap orang bakal ditanya, dari mulai penglihatannya, pendengarannya, akal dan kalbunya, semua akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang yang ikut-ikutan dalam beragama, orang tersebut susah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah, ada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya setiap orang dari kita apa? Mempelajarinya. Mungkin orang bilang susah, siapa yang bilang? Orang belajar matematik bertahun-tahun, belajar kimia, jauh lebih sulit dibandingkan kita mempelajari Al-Quran. Nah, saya mau tanya, keributan di antara umat Islam karena kembali pada Quran apa kembali kepada fikih yang berbeda-beda? Fikih kebanyakannya dugaan.
Sedangkan yang pasti tidak akan ada keributan. Saya mau tanya dalam sholat kita ini, sebahagian besar disepakati tidak? Bapak Ibu boleh baca Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam rukun-rukun sholat, dalam ruku, sujud, semua sepakat. Paling berbeda hanya masalah kunut, masalah meletakkan tangan, ya, masalah tasyahud. Sedikit, kenapa yang sedikit ditaruh di depan, yang disepakati di belakang? Akhirnya karena kita hanya melihat yang berbeda, yang bukan datang dari Allah, kita bermusuh-musuhan. Tapi kalau kita lihat yang disepakati, kita bisa berlapang dada melihat perbedaan. Yang kunut monggo, yang tidak kunut monggo. Yang bakal menghisap siapa? Dan saya ini punya keyakinan, seorang yang kunut, yang tidak kunut, tapi tawabu, tidak menyombongkan diri, dan mendoakan saudaranya yang beriman juga diterima amalnya, ini orang yang dicintai Allah. Tapi yang kunut dengan sombong, yang tidak kunut dengan sombong, melecehkan yang kunut, ini yang tidak bakal dilihat amalnya oleh Allah Ta'ala. Agama bukan buat kesombongan. Agama ini untuk mendidik, memperbaiki kita, menjadikan kita manusia mulia. Oleh karena itu yang berjilbab juga, walaupun jilbabnya lebar, kalau ketemu sama muslimah yang tidak berjilbab, dicemoohkan, dilecehkan, perbuatannya bukan memuliakan dirinya, malah menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Seharusnya aja dengan lemah lembut. Bahkan saya berjumpa dengan seorang perempuan yang tadinya itu telanjang lah katakan. Sampai kalau ada acara musik joget. Sampai orang bilang nih suaminya lahir di kulkas apa? Gak ada cemburunya. Allah kasih subhanallah dari kutub utara pindah ke kutub selatan. Nutupin auratnya secara sempurna. Tetapi sikapnya mulai sombong. Karena dia bersedekah, hartanya disedekahkan untuk kebaikan. Kemudian mulai orang puji dirinya, mulai muncul sikap sombong. Akhirnya satu hari datang seorang wanita yang mazlumah, teraniaya. Dia pakaian menutup ke bawah cuma belum pakai kerudung. Datang ini orang yang berjilbab, yang taubat, yang tadinya ibu-ibu sekalian telanjang. Bicara sama saya tidak sama sekali nengok atau berikan salam pada wanita ini, dianggap karena wanita ini tidak berjilbab. Saya lagi lihat, perhatikan dirinya, kok kenapa muncul kesombongan seperti ini. Dia bukan tanya wanita ini bagaimana kondisinya, keadaannya, dengan lemah lembut diajak ke rumahnya, diberikan nasihat, indah sekali kan. Padahal wanita ini wanita baik, menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki tidak bertanggung jawab, si wanita minta pada temannya supaya kerjakan suaminya, dia yang berikan gaji, nggak usah kantor yang berikan gaji. Dan taat sama suami, taat sama orang tua. Tahu-tahu suaminya tidak bertanggung jawab sama sekali, akhirnya mereka berpisah. Dia sedang berkonsultasi, bertanya, seharusnya apa? Wanita-wanita yang sudah tertutup auratnya berakhlak lebih baik, bersikap dermawan, berusaha untuk memberikan nasihat yang baik. Mulai saat itu saya kecewa besar, yang tadinya saya anggap ini perempuan, kembali ke jalan Allah, infakkan dia punya harta perhiasannya, tapi ternyata akhlaknya bukan semakin baik, malah semakin angkuh dan sombong. Wal'iyadzubillah. Ibu seharusnya semakin apa? Karena kalau kita ingat dosa kita sebelumnya, memang sudah dijamin diampuni Allah. Kalau kita meremehkan orang, bisa kita jatuh dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat saya yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, NU, Muhammadiyah, yang soleh, yang tunduk di hadapan Allah, yang hatinya penuh kecintaan pada orang yang beriman, ini semua orang yang dicintai Allah. Tapi yang bangga dengan golongan, yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kebaikan dia, orang seperti ini orang-orang yang jatuh dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, biasakan kita mengikuti sesuatu atas dasar keyakinan kebenaran yang tidak meragukan. Jadi kedugaan tidak dapat dibandingkan, disamakan dengan kebenaran sedikit pun. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka tinggalkan, jauhi orang-orang yang tidak mengingat kami. Orang kalau hatinya lupa pada Allah, walaupun Allah begitu dekat, jiwanya akan menyeleweng. Maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling, tidak mengingat kami,
dan tidak beriman kepada hari akhirat. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad, yang diinginkan hanya kehidupan dunia. Orang semacam ini tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini lebih baik kita jauhi. Jangan jadikan sebagai teman, kalau berikan nasihat boleh. Karena duduk sama orang semacam ini hanya membuat kita lalai. Tapi kalau hati ingat pada Allah dan mengajak kita ingat pada hari akhirat, betapa indahnya kehidupan. Oleh karena itu saya paling gak suka duduk sama pejabat, walaupun gak semua pejabat buruk, atau konglomerat. Karena kalau kita duduk sama pejabat atau konglomerat, di bawahnya ada orang biasa, kebanyakan sanjungan, kebesaran diberikan untuk mereka. Tapi kalau majelis yang diagungkan Allah, yang diagungkan kebesaran Allah, majelis yang membuat kita tenang dan damai. Sedangkan majelis mereka penuh dengan orang-orang munafik yang menjilat dan menyanjung. Betul gak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu seburuk-buruknya majelis yang tidak disebutkan nama Allah dan diagungkan dalam majelis tersebut. Tapi sebaik-baiknya majelis yang selalu menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah capaian yang mereka capai dari pengetahuan hanya kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Allah lebih tahu orang-orang yang tersesat dari jalannya dan orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya merasakan ya dari pengalaman pribadi saya. Dulu saya ini termasuk orang yang terombang-ambing dalam kebingungan. Karena kita hidup dalam kondisi lemah, kurang ya. Kemudian kita tumbuh dalam sistem nilai yang kontroversi. Ada sebagian orang yang sehari-hari di tengah keluarga kita bicaranya dunia semata-mata. Dan memuliakan orang-orang yang punya dunia, menghargai mereka, menyebut mereka tuh lihat si fulan, sekolahnya tuh lihat si fulan, dikaitkan semua dengan dunia. Akhirnya membuat kita ini terombang-ambing. Kita berusaha menyenangkan yang di sini nggak puas. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang selalu dihantui oleh rasa was-was dan gampang kita bergelisah dan sumpek. Dan ini berlalu sampai saya berangkat ke Mesir. Allah kasih alhamdulillah pada akhirnya dengan rahmat Allah, Allah tunjukkan kebesaran keagungan Allah di hati kita. Mulai saat itu saya tidak lagi pedulikan ucapan mereka, cemoohan mereka, pendapat, tanggapan mereka. Saya lebih fokus pada Allah dan keridhaannya. Mereka mau komentar apa ya, masa bodoh amat. Sampai saya pulang dari Mesir, komentar macam-macam. Ente di Indonesia nggak tepat Ustaz, mendingan ente keluar negeri aja. Indonesia nggak butuh ulama-ulama seperti ente. Yang dibutuhkan ulama-ulama itu yang betul-betul bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi betul-betul cemoohan, ejekan bahkan dari orang dekat. Kita sampaikan Al-Quran dicemoohkan. Sampai mereka bilang, sumpel jangan sampai keluar asapnya. Jadi masyarakat ingin ingin diayun, ingin ditiup dan digendangi. Apalagi orang-orang kaya sudah terbiasa menikmati sanjungan, kebesaran, dalam acara-acara mereka keluar uang untuk disebutkan. Ulama-ulama juga banyak yang dekat sama orang kaya, akhirnya orang miskin dibawa kesian. Dan ulama-ulama yang gak mau ikut mereka dijauhin. Ini kurang lebih 30 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah kita lebih fokus pada Allah, ternyata Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berikan kita kemuliaan, kehormatan, tidak mengulurkan tangan minta sama mereka, tidak merendah sama mereka. Sampai pernah sekali waktu 15 tahun yang lalu, kalau Husain bin Hamid mau datang sama kita sediakan apa yang dia mau. Saya bilang kedatang sama mereka kehinaan buat saya, tapi kalau datang pada Allah merupakan kemuliaan. Walaupun kita jalan kaki terhormat karena kita gak bergantung sama makhluk. Daripada duduk di istana yang megah, berkendaraan mewah, tapi kita selalu merasa berhutang pada makhluk. Betul gak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu kembalikan hati kita, jiwa kita, kalbu kita kepada Allah. Harapan dan takut kita, ikuti bimbingan petunjuk Allah. Bapak ibu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Insya Allah begitu kita minta, spontan Allah kabulkan buat kita.
Nah mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berbahagia, bertakwa kepada Allah, anak-anak kita dijaga, dipelihara, diluruskan oleh Allah, dibimbing untuk selalu mengutamakan Allah dan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia ini. Yang belum memiliki anak, Allah karuniakan dzurriyyah salihah, thayyibah, mubarakah. Yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halal, yang baik, penuh keberkahan. Yang belum mempunyai istri, Allah mudahkan mendapatkan pasangan istri yang salihah. Yang belum punya suami, Allah subhanahu wa ta'ala berikan suami yang soleh. Yang ditinggal oleh suami, kalau berminat kawin lagi, diberikan juga pasangan yang soleh. Begitu pula yang ditinggal istri. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit orang yang sakit dari kita. Betapapun beratnya, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dan para ustadznya insya Allah, kita-kita yang berdakwah, mudah-mudahan hati kita selalu betul-betul apa? Mengharapkan ridha Allah dari dakwah kita, istiqamah di jalannya, bukan karena menginginkan dunia ini, bahkan kita berharap Allah membantu kita untuk mengorbankan diri dunia kita dengan mengharapkan keridhaan Allah. Semoga untuk hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.